Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Gita Maharani. Hari ini kita akan memulai pembelajaran online untuk matematika wajib. Untuk materi yang pertama itu adalah materi geometri bangun ruang atau yang biasa kita sebut dengan dimensi 3. Saya ketikkan judulnya di sini. Materi kita hari ini itu adalah dimensi 3. Dimensi 3 atau geometri bangun ruang. Nah, ini adalah judulnya ya. Ini judulnya dimensi 3 atau kemudian saya tulis di sini nama saya itu disusun oleh Gita Maharani, S.Pd. Kita di sini disampaikan kali ya, disampaikan oleh Gita Maharani. Nah ini anak-anakku, sebelum kita mulai ke materi, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dari dimensi 3 ya, dari materi dimensi 3. Nah, ini apa aja sih tujuan pembelajaran dari dimensi 3? Ini saya insert di sini. Ini sudah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran kita itu adalah siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Pengalaman belajar yang diharapkan dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang pada bangun ruang. Jadi kita akan mempelajarinya nanti di dalam bangun ruang. Kemudian yang kedua adalah mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Dan yang ketiga adalah mengonstruksi rumus jarak dua titik dan jarak titik ke garis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran sudah berlangsung, kalian bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk materi yang pertama, kita akan mungkin di sini kita hanya akan mempelajari dulu jarak antar dua titik ya untuk materi yang pertama. Nah, sebelumnya saya buatkan dulu peta konsepnya di sini. Peta konsepnya apa sih gitu ya untuk pembelajaran kita hari ini atau disebut dengan alur konsep. Alur konsep dari pembelajaran dimensi 3 ya. Pembelajaran dimensi 3. Nah, ini adalah peta konsepnya. Saya insert lagi di sini. Nah, ini alur konsep atau peta konsep. Jadi pada dimensi 3 kita akan belajar tentang jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik ini nanti akan menjadi prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis. Kemudian setelah kita mempelajari jarak titik ke garis, nah ini yang merupakan prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke bidang. Nah, di sini ketiga-tiganya ini akan digunakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian rumus yang alat bantu gitu ya, yang digunakan adalah teorema Pythagoras. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita tahu dulu ya apa sih aplikasi dari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya punya video yang saya ambil dari YouTube. Yang saya ambil video nih tayangan aplikasi dari dimensi 3 ya, dimensi 3 atau bangun ruang dalam kehidupan manusia. Nah, ini ya dalam kehidupan manusia. Ini saya akan insert video dari komputer saya. Ini adalah bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ini
Contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kubus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah kubus ya. Ada dadu, kemudian dilihat ini ada jam, kemudian di sini balok, penghapus, batu bata, kerucut. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian saya punya lagi di sini. Kita lihat lagi video tayangan dari aplikasi geometri. Di sini juga tidak kalah menariknya. Nah, ini. Nah, ini kemudian, nah ini perhatikan bahwa dimensi 3 juga berguna sekali oleh manusia untuk membangun gedung-gedung, bangunan arsitektur. Nah, di sini. Nah, ini kalian bisa perhatikan katanya di sini kalau tidak ada ilmu bangun ruang, maka kita tidak bisa membangun suatu jembatan. Kita juga tidak bisa membangun bangunan gedung ya, gedung bertingkat, atau mungkin kita bisa membangun gedung bertingkat tapi bentuknya tidak akan sempurna. Gitu ya, misalkan ini kayak penyon, kemudian bengkok, tidak akan presisi. Tanpa geometri kita tidak bisa membangun rumah dengan presisi. Nah, ini. Nah, bahkan di sini kita bisa lihat ya, kalian lihat katanya sih kalau kita tidak memiliki ilmu dalam dimensi 3, mungkin saja sampai sekarang kita tidak bisa membangun rumah dan kita mungkin hanya akan tinggal di gua. Architecture and mathematics have always been closely linked. Ancient history shows how early civilizations constructed buildings with mathematical properties. Nah, ini lihat, kalian perhatikan As civilization and mathematics advanced, bagaimana sempurnanya. Nah, ini bagaimana sempurnanya orang Mesir itu ketika dia membangun. Nah, ini membangun piramida gitu ya. Kalian bayangkan kalau piramida tidak presisi, itu di ujungnya di sini ini limas, itu tidak akan bertemu dengan sempurna gitu ya. Atau misalkan kita kembali ke negara kita, itu kalian perhatikan bagaimana Borobudur itu dibangun sedemikian megah dengan tangga dan sebagainya, itu dengan ukuran-ukuran yang luar biasa sempurna. Itu adalah aplikasi dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting banget ya, penting sekali materi ini dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya kita akan, karena kita akan mempelajari tentang titik, garis, dan bidang. Saya bahas kembali apa sih sebenarnya titik, garis, dan bidang. Mungkin semuanya juga sudah tahu ya, titik itulah titik gitu ya, garis itu seperti itulah yang panjang gitu ya, yang ramping, atau bidang ya, bidang kayak segitiga itu mungkin bidang. Tapi sebenarnya apa sih titik, garis, dan bidang? Nah, kita perhatikan penjelasan dari saya tentang titik, garis, dan bidang. Di dalam matematika ada unsur yang tidak bisa didefinisikan. Unsur yang tidak bisa didefinisikan itu disebut dengan aksioma. Titik, garis, dan bidang itu adalah unsur-unsur yang tidak ada definisinya di dalam matematika. Jadi kita hanya menyebutnya dengan konsep atau ide yang abstrak. Kenapa? Karena kalau kita definisikan titik, garis, dan bidang, itu hanya akan membuat suatu pengertian yang blunder. Jadi pengertian yang blunder itu adalah pengertian yang seperti gini misalnya. Titik adalah suatu nokta. Misalkan kalau kita definisikan titik adalah suatu nokta. Lalu kita akan ada pertanyaan lagi. Nokta itu apa? Sementara definisi itu tidak boleh ada pengertian yang membuat kita bertanya lagi, gitu ya.
Atau misalkan kalau kita bilang bahwa titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan. Kedudukan di mana? Tempatnya apa? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita hanya akan menyebutkan bahwa titik itu adalah suatu ide atau konsep yang abstrak. Tapi konsep abstrak yang seperti apa? Nah, ini jadi di sini kita akan sebut dengan konsep dari titik, garis, dan bidang. Nah, ini akan saya buat contohnya dalam GeoGebra ya, dalam GeoGebra. Di sini GeoGebra. Nah, ini adalah tayangan dari GeoGebra. Nah, ini GeoGebra-nya. Nah, ini ya GeoGebra-nya di sini saya akan tarik. Saya akan membuat contohnya di dalam GeoGebra ya. Di sini saya perlihatkan untuk menggambar sebuah titik. Nah, ini adalah titik ya, sedang titik ya. Di sini adalah titik A, kemudian titik B, titik C. Nah, ini titik adalah suatu konsep abstrak yang tidak berwujud dan tidak berbentuk. Tidak memiliki ukuran, tidak mempunyai berat, tidak memiliki panjang, lebar, ataupun tinggi. Jadi titik ini kalau ada dimensi, berarti dimensinya dia dimensi 0. Kalau misalkan di sini saya gambarkan berupa bulatan kecil, itu sebenarnya hanya untuk suatu perwakilan saja, karena pada dasarnya bahwa titik ini dia tidak memiliki ukuran di sini ya. Jadi ini bisa diperkecil atau bahkan tidak ada. Ini cuma untuk memperlihatkan saja bentuk titik itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah garis. Garis juga merupakan suatu konsep, ide gagasan yang memang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat didefinisikan. Pada kenyataannya bahwa garis ini itu adalah suatu yang memiliki ukuran, hanya memiliki satu ukuran, yaitu ukuran panjang di sini. Kemudian garis juga dia diberi nama, kalau huruf besar itu dia 2 huruf, yaitu DE gitu, garis DE. Kalau satu huruf berarti hurufnya yang dipakai adalah huruf kecil. Nah, ini saya buat lagi, misalkan di sini satu garis lagi. Nah, ini adalah garis GF. GF atau di sini G. Garis juga di sini dia tidak memiliki arah, jadi dia bisa diperpanjang ini ke sebelah sini, ini ke sebelah sini gitu ya. Kemudian dan yang terakhir adalah bidang. Nah, ini bidang itu titiknya lebih daripada 2 ya. Dia bisa, bidang itu ya bisa segitiga, misalkan seperti ini adalah suatu bidang. Nah, ini bidang, ini adalah ide konsep gagasan dari suatu unsur dari geometri yang memiliki 2 ukuran. Kalau ini ada, jadi dia ada panjang, ada lebar untuk bidang ya. Misalkan di sini saya buat lagi. Nah, ini adalah, ini bisa diperpanjang ke mana saja ini. Nah, ini cancel ya. Ini adalah bangun datar ya, atau bidang. Misalkan saya mau buat lagi di sini. Nah, ini untuk, nah ini kalau misalkan dia seginya 5 ya. Nah, ini menjadi sebuah segi 5. Nah, ini adalah contoh daripada titik, garis, dan bidang. Tadi kalian sudah mempelajari yang dimaksud dengan contoh dari titik, garis, dan bidang. Di sini saya akan tuliskan konsepnya ya. Konsepnya dari titik, garis, dan bidang. Di sini saya tulis dulu titik. Di sini titik adalah, nah ini titik adalah ide atau konsep
yang ada pada benak seseorang, gitu ya, benak seseorang tentang sesuatu yang tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, kemudian tidak memiliki berat, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Titik ini dilambangkan dengan satu huruf besar. Ini satu huruf besar. Titik juga biasanya disimbolkan, diwakili oleh suatu noktah. Titik ini juga biasanya memiliki kedudukan ya. Titik itu memiliki kedudukan. Nah, ini kedudukan pada apa? Kedudukan pada bangun ruang nanti. Ini adalah titik adalah ide, konsep yang ada pada benak seseorang. Kemudian kita bisa buat di sini, contohnya di sini saya insert. Nah, ini misalkan titik. Nah, ini yang kedua adalah garis ya. Yang kedua adalah garis. Nah, kita lihat garis adalah besar ya. Ini ide atau konsep dari garisnya, ide atau konsep dari garis. Di garis itu, garis adalah sesuatu yang ada pada benak seseorang tentang bentuk yang tidak memiliki, atau ya bentuk yang hanya memiliki ukuran panjang dan dapat diperpanjang ke dua arah. Ini ya, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan garis ya. Ini adalah ide atau konsep dari ini ya, kalian nanti bisa catat. Jadi garis adalah sesuatu yang ada pada benak tentang bentuk yang hanya memiliki ukuran panjang dan dapat diperpanjang kedua arah. Lalu selanjutnya di sini adalah bidang ya. Bidang, ide atau konsep atau gagasan dari suatu bidang. Nah, ini bidang adalah sesuatu yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi itu ini biasa disebut juga dengan dimensi 2 ya. Jadi kalau tadi titik dimensinya 0, kemudian kalau garis itu dimensinya adalah 1, yaitu hanya panjang. Kalau bidang itu adalah 3. Bukan 3, maaf. 2, panjang dan lebar. Demikian konsep, ide atau gagasan dari titik, garis, dan bidang. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian sudah paham sekarang apa yang dimaksud dengan titik, garis, dan bidang. Kita akan lanjutkan ke materi kita yang sebenarnya, itu jarak titik ke titik ya. Pada tayangan kali ini kita akan melihat kedudukan titik, garis,
dan bidang pada dimensi 3 atau pada bangun ruang ya. Bangun ruang yang akan saya pilih ini adalah bangun ruang kubus yang sangat 4. Saya hapuskan di sini sumbunya. Eksisa. Nah, ini adalah bangun ruang kubus ya. Kalian perhatikan di sini sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat bahwa ruangan kita, kamar kita itu adalah suatu kubus atau mungkin suatu balok. Nah, kalau kalian perhatikan pojok-pojok dari ruangan yang kita tempati sekarang, itu di sana sebenarnya kan tidak ada sesuatu ya, cuma ada pojok aja. Nah, disitulah yang disebut dengan kedudukan titik berada. Makanya dikatakan bahwa titik itu memang dia tidak terlihat karena tidak ada bentuk, dia tidak ada berat, tidak ada panjang, tidak ada lebar. Tetapi ada dalam benak kita, ada dalam pikiran kita bahwa oh itu ada titik A loh. Kalau misalkan titik A di sini ya, kemudian oh itu ada titik B nih, ini ada titik B, kemudian titik C. Kita lihat ini akan kita putar di sini. Nah ini ada titik B, titik C, titik D, ini titik D. Kemudian titik E, ini titik E, lalu titik F. Nah, ini adalah titik F, titik G, titik H. Nah, ini kalian bisa lihat dari berbagai macam arah ya. Dari berbagai macam arah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, lalu bagaimana dengan garis? Garis juga sebenarnya kalau kalian perhatikan itu ada di ujung sebelah sini sampai sini ini adalah garis. Cuma kebetulan di sini kita ada gambarnya ya. Saya lihat di sini saya buat segmen. Nah, ini ada A ke B. Ini disebut dengan garis AB. Kalau misalkan dari B ke C, dari B ke C ini ada garis BC. Kalau saya buat bahkan di sini dari A ke C, nah ini ada garis juga, garis AC. Kalau saya buat dari A ke F, itu garis AF. Kalau misalnya saya ingin buat lagi, saya ingin buat garis AG. Nah, ini adalah garis AG. Jadi ini garis AF, AB, BC, AC, AD, dan seterusnya. Misalkan kalian bisa lihat di sini kalau saya putar, ya saya putar ini view-nya. Nah, ini adalah garis-garis. Di sini ada gambarnya ya, kebetulan di garis-garis. Nah, ini garis, lihat garis AB, BC, kemudian AC, garis AC, garis AF dengan garis AG. Nah, itu merupakan garis. Lalu bagaimana dengan bidang? Bidang juga misalkan dinding kamar kalian itu adalah suatu bidang. Dinding kamar adalah bidang. Misalkan di sini saya buat di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu nih, Ctrl Z aja, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ini Ctrl Z. Ini juga saya delete saja. Ini saya delete. Nah, ini misalkan saya akan gambarkan bidang ABCD. Nah, ini ya, bidang ABCD. Saya pakai segmen aja. A, B, kemudian C, lalu D, kemudian di sini A, D. Nah, ini adalah bidang ABCD. Kalau misalkan apakah bidang itu misalkan selalu ada di alas, di dinding, atap, dan sebagainya? Tidak. Karena bidang itu bisa kita buat juga, misalkan di sini saya akan buat bidang A, C, G, E. Nah, ini ya. Nah, ini bidang A, C, G, E. Ini bidang A, C, G, E. Lalu bidang apa lagi nih? Misalkan bidang ADE ya. Bidang itu biasanya lebih dari 3 titik ya. Bidang itu minimalnya 3 titik. Yang ini adalah bidang ADE. Bidang ADE. Demikian tentang kedudukan titik garis bidang pada bangun ruang. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep dari titik garis dan bidang. Untuk selanjutnya kita akan
akan menjelaskan tentang jarak titik ke titik. Ya, jarak titik. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari mencari jarak antar titik garis dan bidang pada sebuah bangun ruang. Tetapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu rumus umum yang akan kita gunakan. Ya, rumus umum ini disebut dengan rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras itu adalah suatu rumus yang mempelajari tentang hubungan dari 3 buah sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiganya harus siku-siku, tidak boleh segitiga yang lain ya. Jadi kalau misalkan segitiganya sama sisi, berarti harus kita split dulu menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Ataupun segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarang. Jadi setiap segitiga itu bisa kita jadikan sebuah segitiga siku-siku dengan cara mensplitnya ya, atau menarik garis tegak lurus dari salah satu sudut ke depan secara tegak lurus. Nah, ini saya punya sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana AB itu disebut dengan sisi hipotenusa. Ini AB ini adalah sisi hipotenusa. Kita lihat di sini saya akan, nah ini ya, ini adalah saya tuliskan di sini. Ini adalah sisi dari hipotenusa ya. Nah, saya gambarkan lagi di sini. Nah, ini kemudian saya buat di sini titiknya. Ini adalah hipotenusa. Hipotenusa. Jadi kita biasanya menyebutnya sisi miring, padahal sebenarnya bukan sisi miring. Ini adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan selalu terletak, sisi terpanjang itu selalu terletak di depan segitiga siku-siku. Ya, selalu terletak di depan, bukan segitiga siku-siku, di depan sudut siku-siku. Ini ya. Jadi saya tipiskan saja ini nih. Nah, ini seperti ini. Lalu bagaimana dengan hubungannya? Nah, dengan hubungannya di sini saya akan tuliskan. Di sini dikatakan bahwa katanya sisi terpanjang dari suatu segitiga siku-siku itu di sini C kuadrat itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah dari kedua sisinya. Kedua sisi yang lain tapi dikuadratkan juga ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kalau kita menyebutnya dengan AB, di sini bisa juga AB kuadrat. Nah, ini AB kuadrat. Mohon maaf, masih belum lancar menggunakan mousepen-nya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari ini
adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Demikian rumus Pitagoras. Mudah-mudahan semuanya paham. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari jarak dari titik ke titik ya. Titik ke titik ini misalkan saya akan gambarkan titiknya. Titik A sama titik B. Nah, bagaimana cara mencari jarak dari titik A ke titik B? Yaitu dengan menarik garis. Nah, ini terangannya. Ini ya, ini teks. Ini. Jadi untuk mencari panjang atau untuk mencari jarak dari titik A ke titik B itu dilakukan dengan menarik garis tegak lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut ya, Sini panjang dari garis itulah yang disebut dengan jarak dari titik A ke titik B. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana cara mencarinya nih ya? Bagaimana cara mencarinya? Kita akan lihat pada kasus soal berikut. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang akan mencari jarak titik ke titik pada sebuah bangun ruang. Di sini saya sudah punya sebuah kubus. Nah, ini ya, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sini kita akan mencari ini saya pindahkan dulu ke pinggir ya. Kita akan mencari jarak, misalkan di sini ya, carilah jarak antara titik A ke titik B. Tanda seru ya. Kemudian yang kedua, carilah jarak antara yang pertama titik A ke titik B, kemudian yang kedua ini saya hapus dulu. Yang kedua itu adalah titik A ke titik C, dan yang ketiga itu adalah titik, ini saya hapus dulu ya, harusnya harus besar. Titik A ke titik C, dan yang ketiga itu adalah titik A ke titik G. Nah, ini ya, titik A ke titik G. Ke G itu adalah diagonal bangun ruang. Nah, kita akan cari tahu dulu. Di sini saya akan gunakan pulpen ya. Ini yang pertama dulu di sini. Yang pertama dulu di sini nomor 1 itu adalah titik A ke titik B ya. Titik A ke titik B itu dari A ke B. Di sini saya lupa ya memberikan misalkan panjang kubusnya
sisinya itu adalah di sini 4. Nah, ini 4 ya. Jadi AB ini 4, berarti ini juga 4 karena ini adalah kubus. Kubus itu semua sisinya sama. 4 4 4. Titik A ke titik B berarti di sini diwakili oleh garis AB ya. Karena di sini diwakili oleh, nah ini oleh garis AB, itu sama dengan 4. Nah ini ya, jadi sama dengan 4. Lalu dari titik A ke titik C bagaimana nih? Nah, dari titik A ke titik C ini diwakili oleh garis AC ya. Diwakili oleh garis AC. Kita tadi rumusnya sudah tahu ya. Berarti kalau di sini AC, nih ini AC, di sini ke sini AC. Nah, ini AC berarti di sini A, B, C. Mohon maaf nih. Tidak, saya perbaiki lagi ya. Saya ini kan di sini dengan garis ya. Jadi A, B, ya ini A, kemudian dari B, nah ini ya. Jadi AC di sini jarak dari titik A ke titik C diwakili oleh garis AC. Garis AC ini berarti di sini sama dengan AC kuadrat. Pak, saya AC kuadrat. Nah ini ya sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat berarti ya, dengan BC kuadrat. Tadi AB-nya berapa nih? AB-nya itu kan berarti 4 ya, 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat menjadi sini 16 tambah 16 itu adalah 16 tambah 16 32. Berarti di sini AC sama dengan akar daripada 32, atau di sini akar 32 itu kita bisa bagi 2 ya menjadi 16 dikali dengan 2 sama dengan akar 16 ditambah dengan akar 2. Dikali ya, maaf. Ini saya hapus. Berarti di sini di titik ya. Nah, ini menjadi 4 akar 2. Jadi panjang AC di sini adalah 4 akar 2. Lalu bagaimana dengan panjang AG? Ini panjang AG. Ini saya ambil warnanya warna yang hijau lah ya, biar ada ini oke. Panjang AG di sini nih, panjang AG. Nah, ini ya panjang AG diwakili oleh garis AG. Gimana ya saya nulisnya nih? Nah, ini saya di sini aja deh ya. Nah, nomor 3 warnanya saya pilih warna biru. Ini ya. Oke. Ini saya hapus dulu ini. Nomor 3. Nah, ini 3. 3 itu berarti di sini AG kuadrat loh ya. AG kuadrat itu sama dengan GC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan GC kuadrat nih. Nah, ya dengan GC kuadrat. AC-nya tadi kita udah tahu. AC-nya itu adalah
4 akar 2. 4 akar 2 ini kalau dikuadratkan ya 32 gitu ya. Akar 32. Di sini akar 32 ditambah dengan GC-nya. Nah, ini GC. GC itu kan 4 kuadrat. Ini ya. 4 kuadrat itu berapa? 4 kuadrat itu adalah, ini bukan akar 32 ya. Ini 4 akar 2 dikuadratkan 32 berarti ini saya hapus dulu. Ini berarti 3, itu salah. 22 ditambah dengan 16 sama dengan 48. Saya lanjutkan ke sini. Berarti di sini AG itu sama dengan akar dari 48. Atau di sini sama dengan 16 dikali 3 atau 4 akar 3. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa saya ganti warnanya ya dengan warna apa nih? Dengan warna kuning nih ya. Oke. Nah, jadi di sini jarak dari titik A ke titik B itu adalah 4. Kemudian jarak dari titik A ke C itu adalah 4 akar 32 dan jarak dari titik A ke G itu adalah 4 akar 3. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu tentang mencari jarak antara titik A ke titik B, titik A ke titik C, dan titik A ke titik G. Sekarang kita akan mencoba berlatih. Apakah kalian sudah paham atau sudah jelas dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Nah, anak-anakku FGH. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan. Nah, diketahui nomor 1 diketahui pada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm di sini, di mana ada titik P yang terletak pada garis AD, di mana ada titik D pada garis AD dengan panjang AP di sini, dengan panjang AP itu sama dengan sepertiga. Panjang AP sama dengan sepertiga dari panjang AD. Nah, ini ya sepertiga dari panjang AD. Carilah jarak antara titik 2. Nah, ini carilah jarak antara titik D
ke titik C. Kemudian yang kedua titik E ke titik D, Kemudian yang ketiga itu adalah titik C ke titik E. Kemudian yang keempat adalah titik P ke titik C. Lalu yang kelima itu adalah titik P ke titik G. Nah, ini. Lalu yang kedua ya, diketahui pada sebuah balok A B C D E F G H dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm. Kemudian AD sama dengan 2 cm dan AE sama dengan 5 cm. Carilah jarak dari titik A ke titik D. Kemudian titik B ke titik H. Lalu terakhir di sini titik A ke titik H. Nah, demikianlah tugas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa tugas dicatat dan dikirim di foto, lalu dikirim via email ya. Emailnya akan di-share di grup WhatsApp. Dikirim via email. Di sini email akan dikirim via WhatsApp. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih atas perhatiannya.